Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Suara Jakarta, dan saat ini saya sudah terhubung dengan Bapak Afrizal, yaitu warga DKI Jakarta, untuk mengetahui bagaimana responnya sebagai warga setelah dicabutnya SIKM. Halo Pak Afrizal, apa kabar? Alhamdulillah baik, Mbak. Ya, Pak Afrizal, beberapa waktu lalu Pemprov DKI Jakarta baru saja menginformasikan bahwa SIKM itu sudah dicabut dan sekarang sudah digantikan dengan CLM. Nah, kalau Pak Afrizal sendiri dengan kebijakan yang baru ini bagaimana? Sudah tahu tidak, Pak? Ya, kebetulan saya baru beberapa hari ini tahu untuk kebijakan SIKM ini tidak berlaku, dicabut dan diganti dengan CLM yang aplikasinya untuk warga Jakarta bisa pakai online pengisinya gitu ya, Mbak. Artinya menurut saya menganggap positif hal-hal ini karena memang persoalan SIKM ini menurut saya birokrasinya rada ribet gitu. Karena memang banyak dampak ketika kita kan nggak tahu yang namanya ada hal-hal yang terkait dengan musibah di perjalanan maupun ada hal-hal yang penting kita mau keluar kota kan harus ngurus, kalau birokrasinya ribet kan ya banyak hal-hal yang dirugikan. Tapi saya menyambut baik keputusan ini ketika digunakan melalui CLM ini bisa dilakukan oleh pakai aplikasi sehingga mempermudah masyarakat dalam rangka bisa beraktivitas, terutama ada hal-hal yang sifatnya urgent gitu, Mbak. Jadi ya walaupun di awal saya juga ingin mengikuti ada dua perdebatan masih di kepala dinas maupun di birokrasi satu pintu kan, tapi alhamdulillah saya lihat beberapa hari ini sudah putus sehingga ini saya rasa hal-hal yang disambut baik oleh warga Jakarta. Jangan sampai ada perubahan lagi karena memang yang penting aturan main yang sudah diberikan oleh pemerintah Kota Jakarta ini kita ikuti, baik dari protokol kesehatan maupun hal-hal yang lainnya gitu, Mbak. Kalau Pak Afrizal sendiri sebelumnya sudah pernah mengurus SIKM? Sudah, Mbak, cuma sekali aja. Cuma waktu itu ribet, tapi saya akhirnya ternyata menunda acara saya itu gitu. Waktu itu ingin pergi kemana, Pak? Ke daerah mana? Mau ke Palembang. Ribet yang Bapak maksudkan seperti apa? Kesulitannya? Ya, artinya harus ke RT RW apa segala macam. Sementara kan namanya RT RW ini kan ada yang bisa yang ada tiap hari, ada yang enggak. Sehingga kan sebetulnya kalau kebutuhan kita mendadak kan terkendala, Mbak. Apa segala macamnya itu. Jadi saya menyambut baiklah dengan ada aplikasi baru ini yang CLM ini, kebijakan baru dari pemerintahan Jakarta ini, sehingga ini mempermudah. Yang penting atur main yang mengisi datanya tidak berbohong, itu benar. Jangan sampai mengisi datanya itu berbohong, ini yang jadi soalan baru jadi nanti gitu. Artinya langkah-langkah baru ini saya anggap baiklah untuk pemerintah Kota Jakarta gitu. Tapi setelah adanya CLM ini, Pak Afrizal sudah pernah mencoba aplikasi tersebut? Sampai saat ini belum, Mbak. Tapi karena baru ya, belum. Tapi kalau yang kemarin itu yang pengalaman saya, tapi saya melihat akan lebih praktis dan lebih gampang, dan juga yang penting tadi arahnya jujur untuk mengisi data tersebut. Karena memang tidak terlalu birokrasi gitu. Jadi misalkan kita ada kebutuhan mendadak ini bisa gampang gitu, Mbak. Tapi kalau kita katakan kebutuhan mendadak dan gampang, ini sepertinya kayak tiket keluar masuk dan kita cuma dinilai dari skornya saja. Nah ini sebenarnya kan kalau kita lihat ya Pak Afrizal, ini balik lagi bagaimana masyarakat bisa mau jujur memberikan data-datanya. Nah kalau Pak Afrizal sendiri sebagai warga sejauh ini, apakah sudah cukup banyak edukasi yang dilakukan pemerintah ke daerah-daerah atau ke masyarakat mengenai CLM ini sendiri? Saya rasa, Mbak, kembali ke masyarakatnya. Kalau saya sih ngapain juga sih
mau ngisi data-data yang nggak benar jadi bikin ribet lagi gitu. Tapi yang penting dia sudah bisa melihat nih langkah perkembangan yang sudah disampaikan oleh situasi pemerintah ini, sehingga pastikan tentunya ada kajian keputusan baru ini yang dilakukan oleh pemerintah ini. Setelah kajian itu berarti dianggap tidak efektif, berarti kan pemerintah peka terhadap aspirasi masyarakat gitu. Saya rasa ya harus jujur lah, karena memang ini kan untuk kita harus saling mendukung. Artinya pemerintah juga respon dengan kendala yang kemarin, ya sehingga kita yang mungkin punya kebutuhan juga harus menyambut baik dan harus mengisi hal-hal yang jujur, sehingga ya memang konsekuensinya kalau tidak jujur kan ada kajian ulang, kan ada apa itu tadi saya lihat itu didatengin atau bagaimana kan gitu, sehingga ya bikin ribet dia sendiri kan gitu. Tapi kalau dia jujur kan sehingga ya nambah masalah baru buat dia aja, juga yang tadinya harusnya cepat karena dia nggak jujur kan jadi lambat, Mbak. Tapi kalau himbauan pemerintah terhadap kalau Bapak Gubernur bilang kita masih dalam zona wabah kan gitu. Ya artinya saya lihat Gubernur juga sudah sangat menginstruksikan kepada masyarakat gitu. Saya rasa kembali lagi Mbak, tinggal saya rasa peningkatan ini juga kan bisa terkait, apalagi kan masih berlaku PSBB, saya rasa kembali ke orangnya lah Mbak. Tapi kalau wilayah-wilayahnya, nah memang kebiasaan nih Mbak, orang kita ini kalau saya lihat di awal memang ketat gitu. Gitu kalau menurut saya pertamanya doang, setelah ini agak lengah. Nah tinggal bagaimana kalau menurut saya, saran saya pemerintah terus ngingatin tetap yang kayak kemarin semprotan disinfektan pola-pola itu tetap dikuatkan lagi untuk digaungin lagi supaya lebih menekan gitu. Oke, terakhir Pak Afrizal, harapannya kepada pemerintah pada saat masa pandemi saat ini. Harapannya? Harapan saya terus pemerintah, karena kalau mengutip dari pernyataan Pak Gubernur, kita dalam kondisi wabah jangan pernah jangan pernah capek untuk mengingatkan kembali. Kalau bisa, kalau menurut saya tetap seperti di awal kita mulai itu, tetap gerakan untuk melawan corona itu dari awal. Jangan, ini kan mungkin Mbak juga bisa memperhatikan kita ini lengah ketika dianggap mungkin juga karena terlalu sudah jenuh kan gitu kan, udah jenuh. Tapi kalau menurut saya gerakan untuk melawan itu terus dihidupkan kembali, seperti penyemprotan, cuci tangan, pakai masker itu terus digalakan, sehingga benar-benar itu pun kita galakan aja bertambah, apalagi kita tidak galakan gitu. Ini tuh Mbak. Baik, terima kasih Pak Afrizal, warga DKI Jakarta. Sama-sama, atas informasinya. Kita tetap untuk wajib melakukan protokol kesehatan untuk menjaga dan menekan penyebaran virus COVID-19 saat ini. Terima kasih Bapak. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami terkait pencabutan SIKM yang sudah sekarang diperbarui dengan CLM. Kami akan hadir dengan narasumber lainnya dengan topik yang berbeda, yaitu kurban di masa pandemi. Kami akan hadir sesaat lagi, tetaplah di Suara Jakarta.